Oke Sobat Muda, masih bersama Tika dan tentunya Mas Arif, sang pemuda pelopor. Oke Mas, tadi kan dilanjut ya, kedudukan organisasi itu Mas sendiri tuh ngapain Mas? Kedudukan di PAUD-nya ya Mas? Oke. Oke, kalau di PAUD saya sebagai pendidik PAUD. Pendidik Ya, saya sebagai PAUD. pendidiknya sejak tahun 2009. Wah, jadi emang kalau misalnya ngajar PAUD itu penuh, gimana gitu Mas? Kan kecil-kecil kadang suka susah kan antara satu dengan yang lain seperti itu Mas. Ya, memang dulu ketika saya masuk di PAUD ini memang pertama di administrasi, kemudian saya coba belajar untuk bagaimana cara saya bisa mengajar di anak usia dini karena wah, terus terang butuh ketelatenan untuk anak usia dini karena anak usia 2 sampai 6 tahun itu kita benar-benar harus sabar, itu yang pertama. Kemudian telaten kita juga seperti itu. Jadi bagaimana cara saya bisa mendekatkan dengan anak-anak yang pertama itu. Kemudian saya punya metode-metode cara pengajaran bagaimana supaya anak tertarik dengan pembelajaran yang saya buat itu di PAUD-nya seperti itu. Oke, masalah tadi ya dari awal lagi itu ada pemuda pelopor itu dibawakan tentang pendidikan PAUD. Itu tema tersendirinya itu apa Mas? Kenapa kok bisa menang kayak gitu Mas? Kan Sobat Muda pengen tahu Sobat Muda ya. Gini, untuk tema kemarin untuk lomba pemuda pelopor yang tingkat nasional, baik di tingkat provinsi maupun nasional, itu yang saya bawa itu tentang pendidikan anak usia dini holistik integratif berbasis karakter dalam mewujudkan masyarakat yang berpendidikan, bermoral, berakhlak mulia serta mempunyai semangat kreativitas yang tinggi. Temanya saja sudah meyakinkan sekali ya. Some people say you hate me. Tadi ada pelayanan pendidikan gitu ya tentang fasilitas mungkin Mas ya. Ini di Taman Baca Seruni ini dikhususkan untuk anak PAUD atau mungkin teman-teman yang anak kecil-kecil ini bermain di sini nggak apa-apa gitu Mas, atau untuk umum istilahnya seperti itu? Kalau untuk Taman Baca Seruni ini kebetulan di RW 7 ya di wilayah Kelurahan Grego itu memang dikhususkan untuk masyarakat Kelurahan Grego. Jadi maksudnya umum, secara umum. Jadi di wilayah Kelurahan Grego boleh untuk masuk ke Taman Baca ini, bisa meminjam buku yang tersedia di sebelah sana. Itu ada beberapa buku yang memang bantuan dari pemerintah dan juga ada beberapa kontribusi dari masyarakat seperti itu. Kemudian anak usia dini itu juga bisa, misalkan pinjam di sini itu ada buku-buku yang berkaitan dengan anak juga ada. Kemudian kebetulan Taman Baca ini juga kalau sore digunakan untuk PAUD. Jadi di sini juga sore untuk PAUD. Jadi itu juga banyak sekali itu untuk permainan anak, itu kan banyak. Itu wujud bagian dari pembelajaran di PAUD ini juga sebenarnya itu. Wah, Mas Arif sendiri kalau misalnya anak-anak PAUD lagi di taman baca kayak gini, ikut belajarin dia kayak gitu enggak Mas? Di situ kadang kita dengan cara metode bercerita, dengan cara ada buku, dongeng seperti itu Mas. Kita mendongeng, kita bercerita dengan ada gambar, kemudian kita ajari anak-anak. Dan di situ juga para ibu-ibu yang sedang menunggu kadang bisa pinjam bukunya untuk baca di depan. Jadi daripada ibu masuk, kemudian di dalam kadang anak tambah rewel kayak gitu, kemudian kami fasilitasi buku untuk ibu-ibu baca di luar gitu. Oke, jadi sobat muda, barangkali sobat muda yang memiliki adik atau nggak apa-apa Mas ya, dari luar mau belajar ke Taman Baca Seruni nggak apa-apa Mas ya, nggak apa-apa. Some people say you hate me. I don't believe it's true. Things that you're going through. Some people say you hate me. I don't believe it's you. Things that you're going through. Tika mau tanya nih Mas, kan Tika kan suka mengatur waktu yang hanya satu pekerjaan gitu, hanya pekerjaan dan kuliah saja, tetapi masih tidak beraturan waktunya. Nah Mas Arif sendiri kan banyak sekali ya, seperti mengajar PAUD, dari mulai kantor kelurahan, terus lalu memanage futsal sendiri, itu waktu membagi waktunya itu bagaimana gitu loh Mas? Ya sebenarnya gini, untuk waktu kadang kita bicara waktu kadang ada yang bilang kurang gitu ya. Benar sekali ya. Tapi sebenarnya enggak, untuk waktu sebenarnya kita bisa siasati bagaimana cara kita mengatur waktu tersebut. Jadi kita harus benar-benar menyusun agenda kita yang akan kita laksanakan pada hari ini itu apa aja. Jadi kita udah ada catatan-catatan, misal pagi kita ada di PAUD, kemudian dengan mengajar di PAUD pun itu butuh proses, jadi harus persiapan untuk penyusunan RKH, itu untuk rencana kerja harian besok, itu kan udah kami susun. Kemudian bagaimana cara mengatur waktunya,
Itu yang pertama, mungkin saya buat agenda, susunan agenda saya seperti apa untuk hari ini. Kemudian hal-hal pekerjaan apa saja yang akan saya selesaikan pada hari ini, itu saya catat. Kemudian saya memang terbiasa dengan coba misal ada sesuatu yang prioritas, itu yang mana akan saya prioritaskan, akan saya kerjakan. Contoh misal ketika pagi saya 7:30 itu ke PAUD, saya benar-benar di situ fokus dulu di PAUD. Kemudian setelah jam 10 kita beri waktu selang setengah jam, sekitar setengah 11, itu saya ke kantor kelurahan untuk mencoba menggarap apa yang ada untuk kegiatan BKM yang belum saya kerjakan pada hari itu. Kemudian saya selesaikan, saya coba setelah itu saya tetap bolak-balik saya koordinasi dengan futsal. Apabila ada, misalkan di futsal ada tamu seperti itu, saya datang ke sana karena memang kebetulan futsal ini masih baru, jadi memang benar-benar butuh kerja intensif, benar-benar kayak gitu. Kemudian untuk malamnya itu juga masih beberapa aktivitas yang lain seperti mengerjakannya itu. Jadi benar-benar harus diagendakan, yang terpenting seperti itu. Gimana sih Mas tipsnya gitu kalau misalnya kita tuh kadang kan suka bertindak, belum bertindak tapi sudah menyerah seperti itu Mas? Jangan takut untuk melangkah karena terjatuh, karena meskipun kita terjatuh itu adalah salah satu awal kita untuk berdiri. Jadi seperti itu. Ketika kita tidak mau mencoba untuk melangkah, kita hanya akan stagnan, kita hanya tetap seperti itu. Dan meskipun kita akan terjatuh, itu yang nantinya kita akan bangkit dan akan kita lebih semangat lagi. Dan ada ini satu yang pernah saya dengar yang benar-benar mengena diri saya, memang salah satu kata mutiara dari Thomas Jefferson, presiden dari Amerika Serikat. Di situ dia mengatakan bahwa if you want something you have never had, you must be willing to do something you have never done. Jadi jika kamu menginginkan sesuatu yang belum pernah kamu miliki, kamu harus mau melakukan sesuatu yang belum pernah kamu lakukan. Oh gitu Mas ya. Oke. Ada nggak Mas harapan untuk pemuda-pemuda Indonesia, khususnya saya juga nih Mas ya, agar seperti Mas Arif gitu menjadi pemuda pelopor itu, gimana Mas? Ya, tips-tips saya untuk pemuda, harapan untuk pemuda di Indonesia. Mungkin kalau Indonesia terlalu luas. Ya udah Cangpan di Kota Pekalongan. Kota Pekalongan dulu. Atau saya saja Mas. Ya. Jadi gini, saya pengen pemuda-pemuda di Kota Pekalongan itu punya semangat kreativitas, punya motivasi baru, punya inovasi kreatif, kemudian bisa mengembangkan diri. Banyak mereka beranggapan bahwa pemuda-pemuda sekarang banyak sekali yang tidak punya pekerjaan, menganggur gitu kan. Tapi sebenarnya tidak. Banyak di sini pemuda-pemuda di Kota Pekalongan yang nganggur, tapi bukan pengangguran. Ya gitu ya. Jadi sebenarnya dia itu punya kreativitas, tapi dia takut untuk melangkah. Jadi memang sebenarnya kita harus bisa memberikan gimana motivasi untuk pemuda-pemuda di Kota Pekalongan. Dan juga memang ini untuk saya juga bertujuan dengan pemuda pelopor ini nantinya bisa memberikan inspirasi baru untuk teman-teman pemuda, apalagi kemarin dengan rumah pintar yang saya buat yang dari kardus bekas, yaitu pemanfaatan limbah bekas, itu saya gunakan untuk bisa menjadi alat permainan edukatif yang bisa digunakan di Kota Pekalongan khususnya. Kemudian bisa mengajak para pemuda-pemuda yang misalnya belum punya pekerjaan bisa membantu di situ. Jadi bisa juga entah lowongan pekerjaan seperti itu Mas ya. Tadi Mas Tika jadi pengen makin penasaran ya metode pengajaran sendiri Mas Aris itu seperti apa? Gimana kalau misalnya Tika ikut nih? Ini jam-jam ngajar Mas ya? Sebenarnya jam ngajar jam 8 udah mulai, kita bagaimana kalau kita langsung ke sana? Oke, ya udah deh sobat muda, langsung aja ya kita menuju ke PAUD. Oke, untuk ngajar. Jadi jangan kemana-mana, tetap yang muda yang berprestasi.